Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati, kita sayangi Ketua Pembina Yayasan Islam Al-Afkar dan pendiri pesantren Al-Faruqi, Umi Firdaus Royan, Ketua Al-Faruqi Muslimah Center sekaligus pendiri pondok dan pengawas Yayasan Al-Afkar, Umi Mahyani Royan, Wakil Pimpinan Pondok Pesantren Ustazah Wiwin Oktasari, serta Ketua Yayasan Islam Al-Afkar. Juga sama-sama kita hormati Syarifah Mardiyah Segaf, Ibu Diana Tabrani, Ibu Azlaini, Ibu Dr. Arnitasari, Ibu Dr. Darhami Astuti, serta seluruh tokoh masyarakat, ketua lembaga-lembaga muslimah, segenap ormas-ormas Islam, ketua majelis-majelis ta'lim sekampar dan sepekanbaru lainnya. Kita doakan semua yang tadi telah disebutkan, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah mudahkan urusannya, Allah kabulkan hajatnya, Allah bahagiakan hatinya, semakin dicinta Allah SWT dan Rasulnya. Juga tentu saja segenap yang hadir, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, nenek-nenek, janda-janda, yang semoga semuanya dirahmati dan dicintai Allah, disayangi dan disyafaati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi sallam. Amin ya rabbal alamin. Kabarnya kalau ke Riau memang harus berpantun. Jadi walaupun tadi moderatornya tidak berpantun, saya bolehlah berpantun ya. Kota Tembilahan beparit 1000, wadah perantau kembali bersua. Sudah lama rindu ini menggebu, akhirnya kini terurai jua. Ke Pekanbaru naik pesawat, singgah sebentar memakan durian. Terima kasih Muslimah Riau, berkat ridha Allah kita berjumpa. Ada satu lagi. Jalan-jalan beli es cincau, jangan lupa pakai santan. Assalamualaikum warga Riau, yuk kita hadir majlis dan sholawatan. Alhamdulillah. Bersama dalam cinta, tema pada hari ini mengingatkan saya pada salah satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna min arwal ukhwatil wuthqa, inna min aqwal urwatil wuthqa, sungguhnya salah satu dari tali Allah yang paling kuat, al-hubbu fillah wal bughdu fillah, adalah mencintai dalam jalan Allah dan membenci dalam jalan Allah. Mencintai dalam jalan Allah dan membenci dalam jalan Allah.
Saudariku sekalian yang saya muliakan, sesuatu yang sangat agung, saling mencintai karena Allah, membersamai dalam jalan cinta. Karena sesungguhnya agama Islam kita ini adalah agama cinta. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada apapun dan siapapun yang mendekatkan kita kepada Allah dan Rasulnya. Ini adalah dasar agama, salah satu yang paling kuat. Mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mencintai apapun yang membawa kita kepada cintanya Allah dan cintanya Rasulullah. Saudara sekalian yang saya muliakan, karenanya pada pagi hari ini saya sangat berbahagia dapat berjumpa dengan Umi dan juga dengan semua teman-teman dari Al-Faruqi serta semua muslimah Riau yang hadir pada hari ini. Semoga saja Allah memandang kita dengan pandangan cintanya. Mencintai karena Allah dan mencintai dalam jalan Allah, keduanya diperlukan untuk menghadirkan atau untuk merealisasikan kebersamaan dalam cinta. Kalau kamu ingin hidupmu penuh dengan cinta, maka kamu harus punya dua hal ini. Itu selalu dibedakan tuh, hubbillah wal hubbillah. Cinta karena Allah dan cinta dalam jalan Allah. Keduanya menghasilkan hubbullah, mencintai Allah. Dan siapa yang mencintai Allah, dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saudara sekalian, yuk kita pelajari siapa saja yang perlu kita cintai untuk jalan hidup kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, dan apa saja yang harus kita lakukan agar kita dapat bersama dalam cinta, hingga kita hidup dalam cinta, kita mati dalam cinta. Di akhirat nanti kita dicinta, berakhir dengan surga, di mana Allah menempatkan para pecinta dan yang dicinta di dalamnya. Mencintai karena Allah dan dalam jalan Allah. Hubbillah wal hubb fillah. Saudara sekalian yang saya muliakan, mencintai Allah. Kalau kamu ingin hidupnya selalu berada dalam cinta, hidupmu selalu berada dalam cinta, maka kamu harus mencintai Allah. Apa maksudnya mencintai Allah? Mencintai Allah maksudnya adalah mencintai apapun yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahibbullaha lima yaghdukum bihi min ni'amih, kata Nabi Muhammad alaihissalam. Wa ahibbuni li hubbillah wa ahibbu ahla baiti li hubbi. Cintailah Allah karena Allah telah menganugerahkan kepada kalian berbagai kenikmatan. Memang, saudaraku sekalian, bagaimana mungkin kita tidak mencintai Allah jika segala sesuatunya datang dari Allah? Mencintai Allah karena kita tahu kita bahkan tak bisa menghembuskan nafas kecuali darinya. Kita tidak bisa melangkah kecuali dengan izinnya. Badan kita ini
darinya. Orang-orang yang bersama dengan kita semua adalah darinya. Ada teramar banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita dalam kehidupan, yang selayaknya menjadikan kita senantiasa mencintai Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, dan alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, Allah yang begitu sangat mulia, apabila kita hambanya yang hina dina ini mencintai Dia, Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menerima cinta kita. Bahkan Allah berfirman dalam Al-Quran, fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Kata Allah, fadhkuruni, sebutlah aku, azkurkum, aku akan menyebut namamu. Sebutlah aku, niscaya aku akan menyebut nama. Kita kalau cinta kepada seseorang yang sangat tinggi misalnya, pangkatnya, kedudukannya. Maaf nih, misal ada orang di Pekanbaru sini, ada orang di Kampar ini betul ya? Ada orang di Kampar cinta sama Raja Abu Dhabi atau Raja Saudi Arabia misalnya. Menurutmu, apakah cintanya layak dibalas oleh sang raja tersebut? Bahkan adik-adik nih cinta sekali sama pemain drama Korea. Masya Allah, segala-gala disebutnya di bibirnya, tahu semua tentang yang dicinta. Apakah menurutmu sang aktor atau sang aktris tersebut akan balas mencintaimu? Akan tetapi subhanallah, Allah dengan segala kemahaannya, Allah dengan segala keagungannya, Allah dengan segala kehendak, dengan segala penciptaannya, Allah dengan kemahaesaannya, apabila kamu mencintainya, Allah akan balas mencintaimu. Bahkan Allah berjanji, kalau kamu panggil namaku, aku akan panggil namamu. Kalau kamu sebut namaku, aku akan sebut namamu. Fadhkuruni azkurkum. Saya setiap kali ingat ayat ini, besar hati saya. Ya Allah, betapa besarnya cinta kasih-Mu. Besar hati saya, bahwa kalau saya mengingat Allah, kalau saya menyebut nama Allah, Allah pun berkenan untuk menyebut nama saya. Besar hati saya, membuat tak lagi peduli bagaimana pandangan orang terhadap saya, membuat tak lagi peduli apa yang netizen sampaikan tentang saya. Apalah arti makhluk jika kamu dicinta oleh Al-Khaliq. Bayangkan saja dirimu, Kak, Bu, Dek, dengan segala kelemahanmu, dengan segala keletihanmu,
dengan segala kekuranganmu. Tatkala kamu bangun di waktu malam sesudah beberapa rakaat sholat yang kamu lakukan, yang bahkan itu pun dengan segala kekurangannya, terkadang nguapnya lebih banyak daripada jumlah tasbihnya. Ketika sesudahnya kamu mengangkat tangan, mulai menyebut-nyebut namanya, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam. Ketika kamu mulai menyebut-nyebut namanya, Allah mengatakan, seruanmu memanggil namaku, itulah jawabanku untukmu. Allah pun memanggil namamu, Allah pun menyebut namamu. Dalam hadis qudsinya Allah bahkan mengatakan, man dzakarani fi nafsi dzakartuhu fi nafsi, wa man dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairum minhum. Siapa yang menyebut namaku saat sendirinya, aku akan menyebut namanya dalam sendiriku. Siapa yang menyebut namaku bersama-sama di hadapan banyak orang, aku akan menyebut namanya di antara kumpulan yang lebih baik dari kumpulan mereka, yaitu kumpulan para malaikat-malaikatku. Man atani yamshi ataituhu harwala. Siapa yang datang padaku dengan berjalan, aku akan datang padanya dengan berlari. Man tagarraba ilayya shibra tagarrabtu ilaihi dhira'a. Siapa yang mendekat padaku satu jengkal, aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Man tagarraba ilayya dhira'a tagarrabtu ilaihi ba'a. Siapa yang mendekat kepadaku satu hasta, aku akan mendekat padanya satu depak. Siapa yang datang padaku dengan berjalan, aku akan datang padanya dengan berlari. Dalam hadis yang lain Allah mengatakan, dalam hadis qudsinya Allah mengatakan, apabila aku lihat hambaku datang padaku dengan bergunung-gunung dosa, bertaubat padaku, aku akan datang padanya dengan bergunung-gunung ampunan. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Kasih sayangku, cinta kasihku meliputi segala sesuatu. Wa rahmati wasi'at ghadabi. Kasih sayangku, cinta kasihku lebih luas daripada murkaku. Kabarnya ada seorang Bani Israel, Nabi bercerita tentangnya. Seseorang yang sepanjang hidupnya berbuat kemaksiatan dan dosa-dosa. Ia kerjakan semua yang dilarang Allah. Tiap harinya dia mabuk-mabukan, tiap harinya dia main perempuan, tiap harinya dia berjudi. Seorang Bani Israel, seorang raja yang sangat diikuti, sangat disegani oleh orang-orangnya. Dalam keadaan berbuat dosa dan maksiat tersebut, para malaikat melihatnya, kemudian mereka berkata kepada Allah, ya Rabb, bagaimana jika orang satu ini kita hancurkan saja ya Allah?
karena ia banyak berbuat kerusakan dan dosa-dosa di atas muka bumi. Allah pun berkata kepada para malaikat-malaikatnya, tunggulah, siapa tahu dia kelak datang padaku. Satu malam, ketika ia sudah terbaring di tempat tidurnya, tak ada sesiapapun bersama dengannya. Semua orang-orangnya telah keluar. Ia sekarang telah sendiri. Allah kemudian memberhentikan satu laju sel aliran darah dalam tubuhnya. Disempitkan salah satu aliran darahnya. Ia pun kesakitan setengah mati. Semula ia berusaha untuk memanggil kawan-kawannya, akan tetapi sudah malam, suaranya pun juga terdengar sangat parau karena menahan sakit. Tak ada sesiapapun yang mendengar panggilannya. Ia berusaha untuk keluar dari kamar, ternyata tubuhnya tak mampu ia gerakkan. Dalam kesakitan, pada akhirnya ia mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada akhirnya ia menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlahan ia berbisik lirih, Allah, Allah, Allah. Saudariku sekalian, apa jawaban Allah ketika dipanggil olehnya? Sang pendosa ini membuat saya berbesar hati karenanya. Alhamdulillah. Seperti ucapan yang senantiasa disampaikan guru saya, ma'ana Rabb ya khair Rabb. Alhamdulillah, kita punya Tuhan seindah-indah Tuhan. Alhamdulillah, kita punya Tuhan seindah-indah Tuhan. Kita punya Tuhan sesayang-sayang Tuhan kepada kita hambanya. Alhamdulillah, Allah izinkan kita untuk mengenalnya. Allah izinkan lisan kita untuk selalu menyebut-nyebut namanya. Ketika sang pendosa ini mulai menyebut nama Allah, ia panggil namanya Allah, Allah, Allah. Allah pun menjawab, labbaik ya abdi, labbaik wahai hambaku. Kemana sajakah kamu pergi selama ini dariku? Ketika seorang pendosa menyebut namanya, dia tidak mengusirnya, dia tidak menghardiknya, dia bahkan tidak melepaskannya. Akan tetapi justru dijawabnya panggilan dari pendosa itu. Karenanya saudariku sekalian, siapapun dirimu, siapapun dirimu, selagi nafas masih dikandung badan, selagi aliran darah masih mengalir dalam diri kita, selagi kita masih ada di atas muka bumi ini, kita masih punya peluang untuk menjadi seseorang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih punya peluang untuk dicintai oleh Allah. Kita masih punya peluang untuk menjadi hamba yang cinta dan dicinta oleh Allah. Cintai Allah. Tapi ustazah, saya rasakan hidup saya tuh banyak susahnya. Allah kayaknya selama ini tidak baik gitu pada saya.
takdirnya begitu berat saya rasa. Saya dikasihnya sakit, saya dikasihnya sulit. Saya punya anak saya meninggal dunia. Saya punya suami saya kawin lagi pula. Rasanya takdir Allah macam begitu berat gitu. Bagaimana cara saya untuk bisa mencintai Allah bersama dengan keputusan-keputusan yang terasa berat dalam kehidupan saya? Fokusmu, saudariku sekalian, fokusmu. Terkadang fokus kita kepada satu pintu yang tertutup membuat kita lupa bahwa di sekeliling kita ada begitu banyak pintu yang terbuka. Ada seseorang membangun sebuah dinding, menyusun batu bata. Dia bangga dengan hasil kerjanya tersebut sampai seorang teman, seorang kawan lewat. Kemudian bertanya, siapa yang membangun dinding ini? Dia bilang, saya. Kenapa dua batu bata ini miring? Ah iya. Aduh, kenapa miring ya? Kayaknya lagi bangun itu tuh saya teringat hutang. Makanya terus jadi miring gitu. Dia bilang, tiap hari saya lewat bangunan tersebut, saya lihat dua batu bata yang miring. Karenanya setiap saya masuk ke bangunan tersebut, saya sedih. Sampai saya minta kepada yang punya bangunan untuk izin merobohkan satu dinding tersebut, tapi tidak diizinkannya. Sampai satu hari ada seorang kawan tanya lagi, siapa yang bangun dinding ini? Saya bilang saya. Bagus, enggak. Dua batu batanya ada yang saya pasang miring. Oh, berapa banyak batu bata yang kamu punya? Yang kamu bangun ini berapa banyak nih? Dia bilang ada 200 batu bata. Berarti artinya kalau kamu memasang dua batu bata miring ini, kamu telah memasang 198 yang bagus. Dia bilang ternyata fokus saya kepada dua yang miring membuat saya lupa bahwa saya punya 198 yang bagus. Terkadang seperti itu kita melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat bertubi-tubi kita lupa. Begitu diberi uji sedikit saja, kita langsung lupa kepada segala kenikmatan yang telah kita terima. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, seperti yang saya sampaikan kemarin di Masjid Raya, tak ada takdir Allah yang buruk. Yang buruk itu hanyalah persangkaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai kita tahu mengapa Allah memberikan yang tidak menyenangkan tersebut dalam hidup kita, andai kita tahu hikmah di sebaliknya, andai kita tahu pelangi-pelangi indah sesudah hujan tersebut turun, niscaya kita akan meleleh penuh cinta. Niscaya kita akan meleleh penuh rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas hal tersebut. Semua yang dari Allah indah, saudariku sekalian. Hanya kekerdilan akal pikiran kita yang belum mampu menyingkap hikmah di sebaliknya. Cintai Allah. Allah telah begitu mencintai. Cintai Allah atas segala anugerah yang diberikannya dalam kehidupan. Sebutlah namanya, berzikirlah terus menyebut-nyebut namanya. Persembahkanlah yang terbaik yang kamu punya dalam hidupmu untuknya. Apa itu? Hatimu, ruhmu, jiwamu. Disitulah nilaimu. Persembahkan buat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karenanya kamu mencintai yang dicinta oleh Allah, dan kamu membenci yang dibenci oleh Allah SWT. Memangnya ada yang dibenci oleh Allah? Banyak. Allah membenci syaitan, maka jangan berkawan dengannya. Allah membenci kemaksiatan, maka jangan dekat-dekat dengannya. Saudariku sekalian yang saya muliakan, Allah membenci syaitan. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Kata Allah, sesungguhnya Allah telah menjadikan setan sebagai musuh bagi kalian, maka jadikanlah ia musuh. Siapa setan? Bukan yang penampakan-penampakan itu ya. Bukan yang kalau kita lewat di kuburan, kemudian ada yang sepertinya melambai-lambai, kemudian kita lari, setan gitu, bukan. Inna syaitan yajri majrad dam, kata Nabi Muhammad alaihissalam. Sungguhnya setan mengalir dalam diri kalian seperti aliran darah. Fadayyiku majarihi bil ju', maka sempitkanlah aliran setan dalam dirimu melalui lapar. Setan yang membisikimu saat ini, kayaknya dengerin suara ustazah kayak didongengin ya, ngantuk, kita tinggal tidur aja nggak apa-apa kayaknya, tidur. Masya Allah. Yang tadi sebelum kamu masuk ke majelis ini, di rumah tadi udah memutuskan mau hadir, kayak ada aja gitu. Yang suami minta dibikinkan lauk dulu, yang anak-anak minta diambilkan ini itu. Ada dengar kabar kawan ngajak kita untuk pergi ke tempat lain, hati sempet goyah. Setan mulai berbisik, tak payahlah mau hadir. Ustazah Halimah ada live streamingnya, kita dengarkan aja dia di YouTube. Macam Umi bilang tadi kan, saya suka menemani tidur Umi ini kan. Itu pula lah. Saya tahu, makanya sekarang ini juga saat saya sedang berbicara di sini ada kawan-kawan kita yang mendengarkan bicara saya ini sambil setrika baju. Nah, kawan-kawan kita yang sambil masak mendengarkan kajian ini, saudaraku sekalian. Setan membisikkan kita segala macam hal. Yang tadi malam banyak juga membisiki kawan-kawan kita ini ketika terbangun di jam 3, jam 3:30, setengah 4, jam 4. Setannya terus bilang, masih malam, masih malam. Tidur aja lagi, subuh masih jauh pula, tidur aja lagi. Tahajud besok malam aja, besok malam. Setan. Dan benci dia karena Allah. Dengan kita ucapkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan kita tidak ikuti ajakan-ajakannya. Saudara sekalian, dan kita mencintai karena Allah. Siapa yang harus kita cintai karena Allah? Sehingga dengannya kita bersama dalam cinta, sehingga dengannya kita bersama menuju Sang Maha Cinta, Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengannya kita menuju kepada tempat para pecinta, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Ada kelompok yang sangat besar untuk kita cintai karena Allah, yang utama, yang juara, yang pertamanya adalah baginda kita Sayyiduna Muhammad.
yang kita cintai karena cinta kita kepada Allah. Ahibbullah lima yaghdukum bihi min ni'amin wa ahibbuni lihubbillah. Cintai Allah karena telah menganugerahkan kepada kalian berbagai kenikmatan, dan cintailah aku Nabi Muhammad karena cinta kalian kepada Allah. Sebab Allah tidak pernah mencintai siapapun dan apapun lebih daripada cintanya kepada baginda kita Nabi besar Muhammad, hingga bahkan namanya disandingkan dengan namanya di pintu-pintu surga, hingga Allah menyandingkan nama Muhammad di tiang-tiang arsy dengan namanya sendiri. Saudariku sekalian yang saya muliakan, itulah makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa rafa'na laka dzikrak, dan sungguh telah kami tinggikan namamu wahai Muhammad, hingga kami jadikan namamu bersanding dengan namaku di pintu-pintu surga, hingga aku jadikan namamu bersanding namaku di tiang-tiang arsy. Semoga Allah takdirkan kita masuk surga, hingga kita bisa melihat nama Muhammad bersanding dengan nama Allah di tiap-tiap pintunya. Amin ya Rabbal. Allah cintanya kepada Nabi Muhammad luar biasa, bahkan lebih daripada cinta Allah kepada para nabi-nabinya. Allah memanggil Nabi Adam, ya Adam askun anta wa zawjukal jannah. Allah panggil Nabi Nuh, ya Nuh bit bisalamin minna. Allah panggil Nabi Allah Ibrahim, ya Ibrahim qad saddaqtar ru'ya. Allah panggil Nabi Yahya, ya Yahya hudil kitaba biquwwah. Allah panggil Nabi Isa, ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nas ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Semua nabi-nabinya Allah panggil dengan nama mereka masing-masing, akan tetapi baginda kita Sayyiduna Muhammad, Allah tak pernah memanggilnya dengan panggilan ya Muhammad, akan tetapi dengan julukan-julukan, akan tetapi dengan gelar-gelar atau dengan panggilan-panggilan kesayangan. Ketika dia memanggil Nabi Muhammad, dia memanggilnya dengan kata-kata ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Wahai seorang nabi. Dipanggilnya baginda kita Sayyiduna Muhammad dengan gelarnya ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbik. Atau dipanggilnya dengan panggilan-panggilan kesayangan sesuai dengan keadaannya. Sama halnya dengan ketika kita menyayangi anak kita suka bersembunyi dalam bantal, dalam selimut, kita bilang yang sembunyi dalam selimut. Allah memanggil Sayyiduna Muhammad, ya ayyuhal muzammil, wahai yang tengah berselimut. Ya ayyuhal mudaththir, wahai yang sedang menutupi tubuhnya. Atau dengan panggilan kesayangan ala-ala anak-anak zaman sekarang, pengantin-pengantin baru disingkat-singkat. Dari kesayanganku menjadi sayangku, disingkat lagi menjadi say. Atau yang, meskipun ibu-ibu yang gak dipanggil yang sama suaminya, jangan sedih. Dan yang dipanggil yang saya sama suaminya, jangan sombong, pastikan maksud kamu yang keberapa.
Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Nabi Muhammad dipanggil dengan panggilan-panggilan yang disingkat-singkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Yasin. Para ulama mengatakan sebagaimana yang tertulis dalam tafsir Jalalain, kalau tidak salah ingat, atau di sawinya, di syarahnya tafsir Jalalain. Yasin singkatan dari Ya Sayyidal Mursalin. Wahai sebaik-baik utusan. Wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Demi Quran yang agung, engkau wahai Nabi Muhammad laminal mursalin, adalah sungguh-sungguh seorang utusan. Luar biasa cintanya Allah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad. Karenanya jika kamu ingin menjadi orang-orang yang berada dalam cintanya Allah Subhanahu wa taala, cintailah kekasih Allah Nabi besar Muhammad. Ana sayyid walad Adam wala fakhr. Sesungguhnya aku adalah pemimpin seluruh umat manusia, dan aku tidak berbangga atas hal tersebut. Miftahul jannah biyadi, kunci surga Allah pegangkan di tanganku, kata Nabi Muhammad. Saudariku sekalian yang saya muliakan, karenanya ingin mencintai dan dicintai Allah, pastikan kamu berada dalam jalan cinta. Pastikan kamu memilih untuk berada dalam jalan cinta kepada kekasih paling tercinta di sisi Allah, junjungan kita Nabi besar Muhammad. Keselamatannya sudah dijamin oleh Allah. Saya kalau ditanya, Ustazah, apakah Ustazah percaya diri gitu? Di akhirat nanti akan diselamatkan oleh Allah? Tidak sungguh. Tidak sungguh. Siapa saya sampai saya punya kepercayaan diri sebesar itu? Saya tahu siapa saya. Saudaraku sekalian, saya, kamu, kita semua, Allah punya hak untuk menempatkan kita dimanapun. Allah tidak pernah punya kewajiban untuk memasukkan kita ke dalam surganya. Allah punya hak untuk memasukkan kita bahkan ke dalam neraka. Karenanya saya perlu tali, agar semoga Allah tidak sampai hati untuk memasukkan saya ke dalam tempat-tempat Dia membenci hamba-hambanya. Karenanya saya perlu seseorang yang menarik saya untuk berada di belakangnya hingga saat akhirat itu sungguh-sungguh terjadi. Saya berharap uluran tangan darinya menyelamatkan saya. Namun sebelumnya saya harus memastikan bahwa seseorang tersebut adalah seseorang yang sudah dijaminkan keselamatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya pun membaca dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la yukhzillahun nabi. Yauma la yukhzillahun nabi. Di akhirat nanti Allah tidak akan pernah mengecewakan Nabi Muhammad. Jangankan tidak selamat, untuk sekedar kecewa saja Allah jaminkan engkau wahai Nabi Muhammad tak akan pernah kecewa.
engkau wahai Nabi Muhammad tak akan pernah Allah kecewakan. Yauma la yukhzillahu nabi. Dan saya semakin berbesar hati ketika Allah menyebutkan sesudahnya bahwa bukan hanya Nabi Muhammad yang tidak akan Allah kecewakan di akhirat nanti, melainkan walladzina amanu ma'ahu, dan orang-orang beriman yang bersama dengan Nabi Muhammad. Menurutmu apa harga untuk kebersamaan kalau bukan cinta? Bukankah Nabi Muhammad sendiri yang telah mengatakan, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mencintaiku kelak bersama denganku di surga. Karenanya saudariku sekalian, ingin selamat di akhirat, pastikan dirimu bersama dengan Nabi Muhammad. Dan untuk bersama dengan Nabi Muhammad, pilihlah jalan cinta. Cintailah Nabi Muhammad sebisamu mencintai seseorang. Rinduilah Nabi Muhammad sebisamu merindukan seseorang. Jika kamu pernah dalam hidupmu mengalir air matamu karena rindu kepada seseorang, jika kamu pernah dalam hidupmu menangis karena tak tahan rindu kepada seseorang, jadikanlah orang itu adalah Nabi Muhammad. Air matamu yang mengalir rindu kepadanya, semoga Allah jadikan sebagai tiket kebersamaanmu dengannya. Inilah harapan kita. Inilah andalan kita. Mencintai Nabi besar Muhammad. Mencintai siapa lagi? Mencintai semua yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kita cintai sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Kita cintai Sayyidina Abu Bakar. Kita cinta Sayyidina Umar. Kita cinta Sayyidina Uthman. Kita cinta Sayyidina Ali. Kita cinta 10 sahabat yang dijanjikan surganya oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita cintai ahli Badar, kita cintai ahli Uhud, kita cintai ahli Hudaybiyah, kita cintai seluruh sahabat-sahabat baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang telah berjuang bersama dengan Nabi Muhammad demi tersyiarkannya dakwah Islam hingga sampai kepada kita pada masa sekarang ini. Mereka lah pilar-pilar dalam ajaran agama Islam kita ini. Dan inilah ajaran ahli sunnah wal jamaah. Jangan pernah keluar darinya. Saudara sekalian yang saya muliakan, kita cintai pula keluarga baginda kita Nabi besar Muhammad. Sesuai dengan yang disampaikan Nabi Muhammad dalam hadis beliau tadi itu, ahibbullah lima yaghdukum bihi min ni'amih wa ahibbuni li hubbillah wa ahibbu ahla baiti li hubbi. Cintailah aku Allah, cintailah Allah yang telah memberikan kepada kalian berbagai kenikmatan. Dan cintailah aku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
karena cinta kalian kepada Allah, dan cintailah keluargaku karena cinta kalian kepadaku. Kita cintai keluarga Nabi Muhammad. Sayyidah Fatimah sebagai Sayyidah Nisa Ahlul Jannah, sebagai pemimpin wanita surga. Kita nih perempuan, kita sangat bertuah, kita sangat penuh berkah dengan dijadikan pemimpin-pemimpin kita, idola-idola kita, perempuan-perempuan solehah yang seharusnya kita ikuti mereka adalah perempuan-perempuan paling berkelas di surga nanti. Sayyidah Fatimah Zahra, ala tardain ya Fatimah innaki sayyidah nisa ahlil jannah. Tidakkah engkau puas wahai Fatimah? Allah telah memilihmu sebagai pemimpin wanita surga. Semoga kita layak ada di belakangnya. Idola kita Sayyidah Khadijatul Kubra, istri baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang wanita karir, teman-teman sekalian, 1400 tahun silam beliau telah mencontohkan bagaimana menjadi seorang wanita yang kuat. Tentu yang saya maksud dengan kuat bukanlah kekuatan secara fisik, melainkan kekuatan iman yang dengannya menjadikan beliau kuat secara finansial, kuat secara pemikiran, kuat secara ilmu pengetahuan. Tahukah kamu, Sayyidah Fatimah adalah satu dari sedikit orang yang bisa membaca tulis pada masa tersebut. Jangankan dibandingkan dengan perempuan, dibandingkan dengan kaum laki-laki saja, kecerdasan, pengetahuan Sayyidah Khadijatul Kubra di atas rata-rata manusia pada umumnya pada masa tersebut. Kebayang, di zaman 1400 tahun silam beliau telah membawa barang dagangan secara ekspor impor, memiliki perniagaan yang sangat besar, menjadikan beliau sebagai salah satu dari orang-orang terkaya di kalangan kaum Quraisy pada masa tersebut. Bahkan kalau saya baca di dalam tafsir Al-Jalalain, ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di surat Ad-Duha, Ad-Duha wal laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula, sampai dengan ayat seterusnya, wa wajadaka ailan fa aghna, wa wajadaka ailan fa aghna. Kami mendapatimu miskin wahai Nabi Muhammad, fa aghna, kemudian kami mencukupimu, kami membuatmu kaya, ai bimali Khadijah, yaitu dengan harta Sayyidah Khadijah. Luar biasa betapa kemanfaatan hartanya memudahkan dakwah Nabi besar Muhammad. Harta seorang perempuan. Saudariku sekalian yang saya muliakan, kita cintai Sayyidah Khadijah sebagai bunda bagi kita sekalian, sebagai ibu cinta pada kita sekalian. Dan dengarkan ucapan Sayyidah Khadijah yang sangat terkenal, yang rasanya ingin saya tuliskan dalam tinta-tinta emas. Ucapan Sayyidah Khadijah ketika suatu malam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam terbangun di waktu malam. Dipandanginya wajah istrinya yang kala itu sudah menjadi pucat pasi. Badannya sudah ringkih, wajahnya sudah keriput, karena beliau telah menjalani masa berat dalam perjuangan Islam, berada dalam rumah di mana
beliau dan suaminya, baginda kita Nabi Muhammad, berada dalam pengungsian. Tidak boleh makan, karena orang Quraisy tidak boleh memberi makanan kepada baginda Nabi Muhammad. Beliau ada di tempat tersebut 2,5 tahun. Sehingga sekalian saya muliakan, beberapa tahun lalu saya ada pergi umroh. Rupanya supir yang mengendalai bis kami sempat mendengar ketika saya banyak bercerita tentang Nabi Muhammad. Satu waktu ketika kami sedang berada di jalan, dia panggil saya supirnya, Ustazah Halimah, Ustazah Halimah. Saya bilang, iya kenapa Pak supir? Dia bilang gini, Sal Urwik, dia bilang, sini nih saya mau tunjukin kamu, Dak Wadi Abi Talib. Dia bilang, Ustazah, itu tuh yang namanya lembah Abu Talib. Dia bilang, kamu cerita kemarin tentang pengungsian Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah bersama dengan Nabi Muhammad SAW berada di lembah yang itu. Sampai sekarang kami tetap menyebutnya sebagai lembah Abu Talib. Di lembah tersebut Sayyidah Khadijah berkata, kuntu amshi amyalan, saya berjalan bermil-mil dari tempat saya tinggal untuk mencari daun-daunan hijau, sekedar pengganjal lapar dari yang sudah tak mampu tertahankan. Nabi kala itu terbangun di waktu malam, kemudian berkata kepada Sayyidah Khadijah, ya Khadijah, inni astahimiki. Wahai Khadijah, aku merasa malu padamu. Sayyidah Khadijah duduk, kemudian bertanya kepada suaminya, dan mengapa kamu harus merasa begitu wahai Rasulullah? Nabi Muhammad menjawab, aku menikah denganmu, sedangkan kamu adalah seorang perempuan kaya raya, cantik jelita, dan mulia, dimuliakan oleh kaummu. Kini sesudah bertahun menikah denganku, Khadijah, maafkan aku. Bahkan sekedar untuk makan saja kita harus mengganjal lapar selama berhari-hari. Aku malu padamu, hai Khadijah, karena kini kau bahkan terlihat lebih tua daripada usiamu. Aku malu padamu, hai Khadijah, karena engkau bahkan ditinggalkan dan dihinakan oleh kaummu. Sayyidah Khadijah tersenyum, kemudian menjawab ucapan Nabi dengan ucapannya, wahai Rasulullah, janganlah pernah merasa begitu. Engkau harus tahu, sejak aku menikah denganmu, aku telah memutuskan, sesungguhnya diriku, seluruh tenagaku, seluruh hartaku, seluruh waktuku, bahkan hidup matiku, aku persembahkan untuk Allah dan untukmu, wahai Rasulullah. Bagaimana kita tidak mencintainya? Tentu kita mencintai. Kita cintai Sayyidah Aisyah, yang darinya kita menjadi perempuan-perempuan yang berilmu. Guru pertama, ustazah pertama dalam Islam. Dinikah oleh Nabi Muhammad di usia yang sangat belia, karena beliau hendak menjadikan ada perempuan yang akan mengajar perempuan-perempuan dari umat Nabi Muhammad alaihissalam. Para ahli fikih bahkan mengatakan, inna rub'u hadhihi syariah, sungguhnya 1/4 dari ilmu syariat ini bersumber dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardaha. Faqad ra'ayna wa ma ra'ayna ahadan afqa bihalal wa haram min Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardaha. Para sahabat bahkan meriwayatkan, kami telah melihat banyak orang
Tak pernah kami lihat seseorang lebih mengerti mengenai hukum halal haram dibandingkan dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhah. Kita punya perempuan-perempuan keren untuk kita jadikan sebagai teladan dalam kehidupan. Mengapa memilih aktris Korea? Mengapa memilih mencintai orang-orang yang bahkan tidak Allah izinkan untuk menyebut namanya barang sekalipun dalam hidupnya? Wahai muslimah, cintailah mereka-mereka yang telah sampai kepada Allah. Cintailah mereka-mereka yang memang telah dicinta oleh Allah. Surga telah terbentang bagi mereka. Allah mencintainya, Rasulullah mencintainya. Mengapa engkau memilih orang-orang yang bahkan tidak Allah izinkan untuk sujud kepadanya barang satu rakaat sekalipun? Cintai agar kamu dapat masuk dalam rombongan orang-orang yang berada dalam jalan cinta. Saudara sekalian, cintai para ulama karena cintamu kepada Allah. Kamu tak akan kenal Allah kecuali melalui mereka, bukan? Cintai para ulama. Cintai orang-orang yang cintamu mendekatkanmu kepadanya. Cintai para ulama. Cintai para habaib. Cintai semua yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Cintai anak-anak yatim. Nabi Muhammad sangat mencintai mereka. Cintai anak-anak yatim. Nabi Muhammad sangat mencintai mereka. Cintai janda-janda. Saya sampaikan kabar gembira buat para janda, biar menyenangkan yang ada di samping kiri saya, yang gagal membuat yayasan bernama JJB, Janda-Janda Bahagia, berganti dengan Muslimah Al-Faruqi Muslimah Center. Nabi Muhammad ada salah satu hadis yang mengatakan, Ana abul yatama wal aramil. Sesungguhnya aku adalah ayah bagi anak-anak yatim dan janda-janda. Jadi kita nggak boleh nyinyir sama janda ya, karena hati-hati sama ayah mereka. Nabi Muhammad menamakan dirinya sebagai ayah bagi para janda-janda. Selamat para janda. Jadi kalau lagi sedih-sedih kangen sama suami, bolehlah kamu bersolawat kepada Nabi Muhammad. Kemudian kamu sampaikan, wahai Rasulullah, bukankah engkau menamakan dirimu sebagai ayah bagi para janda? Saya salah satunya, wahai Rasul. Suami saya telah meninggalkan saya. Akan tetapi engkau, wahai Rasulullah, saya berharap tidak akan pernah meninggalkan saya. Cintai orang-orang miskin. Nabi Muhammad sangat mencintai mereka. Nabi Muhammad bahkan berharap untuk bisa dikumpulkan bersama dengan mereka di akhirat nanti. Salah satu doa Nabi Muhammad yang saya sampai sekarang tidak berani untuk berdoa dengan doa tersebut. Saya nggak tahu, barangkali di sini ada yang berani doa dengan doa ini. Ada doanya Nabi, bunyinya gini, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin.
Ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan miskin, matikan saya dalam keadaan miskin, kumpulkan saya di akhirat nanti bersama dengan orang-orang miskin. Saya belum sanggup baca doa itu. Saya tak tahu kalau teman-teman di sini ada yang sanggup. Berani doa minta miskin? Kayaknya dari mukanya nih kalau minta kaya aja nih. Kalau ada hujan turun, doa mustajab waktu hujan. Ya Allah, rezeki ya Allah. Ya Allah, rumah ya Allah. Mobil yang bagus ya Allah. Uang yang banyak ya Allah. Saya sedang contohkan aja, banyak yang bilang amin. Padahal maksud saya contoh yang salah ya. Masya Allah. Serius sekalian saya muliakan, Nabi Muhammad berharap di akhirat nanti dikumpulkan dengan orang-orang miskin. Adalah karena Nabi Muhammad sangat mencintai mereka dan tahu pasti bahwa Allah sangat mencintai mereka. Dalam hadis yang lain Nabi Muhammad bahkan menyampaikan, ittakhadu indal fuqara al-ayadi fa inna lahum dawlatan yaumal qiyamah. Berbuat baiklah kalian kepada orang-orang miskin di dunia, merekalah pemilik-pemilik jabatan di akhirat nanti. Pejabat akhirat banyak didominasi oleh orang-orang miskin di dunia. Karenanya teman-teman, berbuat baiklah kepada orang-orang miskin di dunia agar mudah urusan birokrasimu di akhirat nanti. Cintai orang-orang miskin. Berbuat baiklah pada mereka. Banyak-banyaklah cari tahu keadaan mereka. Banyak-banyaklah berbuat kebaikan pada mereka, bersedekah pada mereka. Hartamu menjadi harta yang berkah ketika menjadi makanan pengganjal lapar mereka. Serius sekalian yang saya muliakan, cintailah gurumu sebagai seseorang yang menyampaikanmu kepada Allah, sebagai seseorang yang membuatmu lebih kenal kepada Nabi besar Muhammad. Carilah guru dan cintailah guru tersebut, sebab mereka dapat membawamu, menghantarkanmu kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duduklah di majelis-majelis mereka, hadirlah bersama dengan mereka. Kenapa? Sebab agama ini agama cinta. Dan cinta itu tidak bisa sekedar disampaikan lewat pengetahuan, melainkan cinta itu rasa, hanya bisa ditukarkan, hanya bisa ditularkan dengan pertemuan. Bertemulah, bertatap wajahlah dengan mereka. Serius sekalian, sebab sekali lagi cinta itu rasa, hanya bisa ditularkan dengan pertemuan. Semoga Allah mempertemukan kita dengan hamba-hamba terkasih di sisinya, yang memiliki cinta dan rasa yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Serius sekalian saya muliakan, selebihnya cintai orang tuamu, sebab Allah menjadikan keridhoannya ada pada keridhoan mereka. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Cintailah suamimu, sebab Allah Subhanahu wa taala menjadikan kunci surgamu berada di tangannya. Baik-baik sama suami, Bu. Baik-baik sama suami, Kak. Jangan sampai dia marah, kunci surgamu dia telan. Susah carinya nanti kalau sudah dia telan. Yuk, kita baik-baik sama suami kita, insya Allah. Kita hormat, kita sayang, kita cinta suami kita, jangan suami orang.
Saudariku sekalian yang saya muliakan, cintai anak-anakmu, merekalah penerus-penerus bagimu ketika kamu sudah berada dalam alam kubur nanti. Selebihnya cintailah semua umat Islam. Karena cintamu kepada Allah, karena cintamu kepada Rasulullah. Jangan jahat sama orang Islam. Di hati mereka ada la ilaha illallah. Jangan jahat kepada umat Islam. Di hati mereka ada Muhammad Rasulullah. Dan itu sangat berarti. Bahkan itu adalah hal yang paling berarti di atas muka bumi ini, yang Allah kelak akan menjadikannya sebagai kunci surga. Miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga adalah la ilaha illallah. Sayangilah semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayangilah saudara-saudarimu. Sayangi kakak adikmu. Sayangi tetangga-tetanggamu. Sayangi siapapun yang kamu temui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kamu ingin dicintai oleh Nabi Muhammad, cintailah umat Nabi Muhammad. Saudaraku sekalian, salah satu alasan kenapa saya banyak bepergian, saya senang untuk berjumpa dengan umat Nabi Muhammad dimanapun mereka berada. Hari ini saya sangat bahagia berjumpa dengan muslimah-muslimah di kota ini. Saya sangat bahagia dalam hari-hari ini berjumpa dengan saudari-saudari saya di Riau sini. Saya bahagia memandang wajah-wajahnya, karena saya bahagia memiliki nabi yang juga kamu cintai, memiliki nabi yang namanya juga ada di dalam hatimu, saudariku sekalian. Karena cinta, saya berjumpa dengan semua yang ada di sini. Semoga kita bisa senantiasa bersama dalam cinta, insya Allah. Karena cinta kita kepada Allah, kita mencintai semua makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mencintai bahkan yang tidak beriman kepada Allah sekalipun sebagai salah satu dari makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mencintai mereka sebagai bagian dari mencintai makhluknya Allah. Sebagaimana kita mencintai binatang-binatang, karena Allah jugalah yang menciptakan mereka semuanya. Kita tidak akan menyakiti siapapun dari makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun tentu saja cinta kita kepada umat Islam yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih besar dari cinta kita kepada makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang lainnya. Mudah-mudahan Allah tanamkan cinta di dalam hati kita untuk terus berada dalam jalan cinta, insya Allah. Kita saling mencintai dalam jalan Allah, kita saling menyayangi dalam jalan Allah, dan sekurangnya kita saling memeluk dalam doa-doa kita. Kita saling menguatkan dalam doa-doa kita. Mudah-mudahan Allah berkenan untuk selalu memandang kita dalam cintanya, insya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan bacaan suratul Fatihah. Kita minta semoga Allah berkenan menatap kita dengan pandangan kasih sayangnya. Dan kita juga berharap semoga baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkenan untuk mensyafaati kita semuanya, berkenan untuk mencintai kita semuanya. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salihah jami'ah syamilah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah.